banyak dihalangi teman. Banyak tidak bagusnya, banyak yang dihalangi, banyak bisa cita-cita tidak tercapai gara-gara itu. Apalagi orang masih sekolah, bisa hilang cita-citamu gara-gara pacaran. Bagaimana kalau dirusak kau, dikasih hamil kau, kayaknya kau berhenti sekolah kan? Itu intinya teman. Jadi jauhilah selalu berdekatan, apalagi sekarang musim corona. Stay home. Oke teman. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Assalamualaikum teman-temanku. Jumpa lagi dengan channelnya Acis Per TV. Yang akan selalu mengedukasikan kebaikan. Melalui akal pemikiran, kita akan bercerita apa yang akan terjadi. Oke teman-teman, karena akhir-akhir ini kita hanya stay home atau di rumah saja, makanya kita memberikan pelajaran atau kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, karena channel Acis Per TV akan selalu mengedukasikan kebaikan. Sebelum kita lanjut videonya teman-teman, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, oke? Jangan pelit-pelit lah. Mumpung itu subscribe-nya gratis, kalau bisa nonton pencet itu yang tulis warna merah. Oke teman-teman, hari ini kita mengedukasikan hal-hal yang masih sepele, yang masih sering disepelekan orang, yaitu pacaran. Orang yang sedang jatuh cinta, orang-orang yang sedang jatuh cinta yang akan menjerumuskan ke jalan yang tidak bagus. Ada juga ke jalan yang bagus. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dengan ocehannya Usman Konslet. Nah, bisa dijuluki Usman Konslet. Kenapa saya mengangkat tema tentang cinta atau orang pacaran? Karena orang pacaran itu teman-teman banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Kalau menurut pengalaman penglihatan yang kita pernah lihat, karena kebanyakan terjerumus ke jalan hal-hal yang tidak bagus daripada ke jalan yang positif atau langsung ke jenjang pernikahan. Mungkin lebih banyak yang rusaknya, yang terjerumusnya daripada ke jenjang pernikahan. Iya. Orang-orang pacaran gitu. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, Usman Konslet mau merokok dulu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Supaya cerita lancar. Jadi teman-temanku dimanapun Anda berada, hari ini kita mengangkat tema edukasi pacaran yang lebih banyak tidak bagusnya daripada bagusnya. Itu teman-teman. Jadi bagi wanita-wanita atau laki-laki yang sedang dimabuk cinta, hati-hati, tetap menjaga jarak. Begitu. Apalagi ini musim corona ini, jangan berdekat-dekatan dulu. Bang.
Kenapa kita bilang begitu? Karena kalau perempuan dengan laki-laki sudah ketemu, itu sudah terlalu besar untuk digoda sama setan. Kan banyak contoh-contoh yang sering kita lihat. Pertama, dapatan di penginapan, di hotel, di semak-semak, di hutang-hutang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tuh, sudah banyak kelihatan. Jadi, lebih banyak rusak. Padahal kalau dipikir sebenarnya nih, gini teman-teman. Tidak ada melarang untuk pacaran. Tidak ada. Tidak ada orang melarang untuk pacaran. Tapi harus jaga jarak, jaga batas. Beda dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang pacaran baru pacaran kayak orang suami istri sudah. Apa sudah jadinya kalau begitu? Apakah tidak merusak diri? Atau hanya menjerumuskan ke jalan tidak bagus? Siapa yang rusak kalau begitu teman-teman? Siapa yang rusak kira-kira kalau begitu? Siapa yang malu? Ketiga rebek di hutang-hutang, tiga rebek di kos-kosan, padahal belum menikah. Jadi itu tidak bagusnya teman-teman. Di kalangan anak muda ini kan, apalagi zaman now, dia bilang orang zaman now, terlalu parah saya lihat orang pacaran. Beda kalau dulu, zaman dulu kita pacaran itu, kalau apalagi di kampung itu, di Sulawesi Selatan itu, kejar parang kau kalau kopi ketemu sama cewekmu, bisa kau dapat parang sama orang tua cewek. Bukan apanya, kita sebagai laki-laki mustahil lah kalau kau bawa anaknya orang atau cewekmu pergi berdua-duaan, setelah kau digoda dengan setan, kau kasih rusak anaknya orang. Iya. Siapa yang rusak anaknya orang? Karena perempuan itu tidak mungkin sejatinya dia mau mengajak, tidak mungkin, jarang lah, mungkin ada tapi jarang. Yang sejatinya itu laki-laki yang ngajak. Jadi saya minta sama teman-teman yang laki-laki, kita sekedar berbagi teman, bahwa kalau pacaran jangan sampai merusak anak orang. Karena masa depan anak-anak, masa depan orang akan rusak oleh kalian. Dan juga bagi perempuan, kalau kau pacaran, jaga batas supaya kau tidak dirusak orang. Itu dikasih ke teman-teman itu. Pacaran berdua-duaan, pacaran berdekatan, itu akan menimbulkan setan menggoda Anda. Begitu. Kalau Usman Konslet ngomong, jangan macam-macam. Baca. Lagian cuma di rumah aja, nggak bisa kita bikin di luar. Jadi baik kita OC dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini cuma edukasi teman-teman, karena itu tidak bagus. Ya, kalau saya dulu punya prinsip teman-teman, daripada saya rusak cewek saya, itu prinsip saya dulu. Jadi alhamdulillah selama saya pacaran bisa dikata selamat semua. Karena itu prinsip, kalau prinsipnya Usman Konslet ini.
Begini teman-teman, itu kan dianggap sepele itu. Wah, tidak apa-apa. Kadang-kadang juga ada orang yang sudah bantu orang tuanya, mama tidak gaul. Mama tidak gaul. Padahal orang tua sudah melarang, itu pasti ada pengalaman, pengetahuan. Orang tua lebih banyak makan garam daripada kau, anak muda. Malah dikasih tahu orang tuanya, tidak banyak makan mama tidak gaul. Iya, tidak digauli. Saya bisa bilang, saya bisa jamin, kalau sudah perempuan dengan laki-laki, sudah satu ruangan, atau apalagi di kos-kosan, bencong itu kalau tidak begitu. Tuh teman-teman, intinya. Nah, situ setan menggoda. Ini dianggap sepele teman-teman, tuh banyak saya lihat dianggap sepele, pacaran, rusak. Padahal masa depan, malu, ada semua sudah di situ. Jadi saya minta sama teman-teman yang laki-laki, mudah-mudahan lah bisa mendengar dan bisa mengetahui begini teman-teman. Intinya saya kasih contoh satu. Saya kasih contoh teman-teman. Kita punya saudara perempuan. Saya kasih contoh yang mudah-mudahan mengerti lah. Kita punya saudara perempuan, pacaran sama laki-laki lain, dirusak sama laki-laki lain. Bagaimana perasaannya kita sebagai laki-laki, saudara? Begitu juga saudaranya itu, si perempuan itu. Kalau laki-laki tidak ada rusaknya, yang perempuan ini kesian rusak. Sedepan tidak bagus mengharap kau kawin ini, tapi hanya pacaran. Kebanyakan cuma pacaran, jarang yang langsung menikah. Karena dulu saya pengalaman teman, dijuluki playboy cak kadal buntung. Satu pasar pacar semua, tapi cuma pacaran, dikenal-kenal begitu-begitu aja. Prinsip tetap prinsip. Saya tidak mau merusakkan hanya orang. Ingat itu teman. Jadi makanya saya angkat cerita ini karena banyak yang menganggap sepele soal pacaran ini. Padahal mungkin dia bisa, kalau bilang 100%, bisa dikata 70% rusak. Daripada palingan cuma 30% yang benar, yang bagus. Makanya tidak ada gunanya sebenarnya pacaran kalau belum mapan, belum waktunya. Masih SD sudah pacaran, masih SMP, masih sekolah. Kasihan. Apa gunanya? Nggak ada. Orang pacaran itu cuma mau cari jodoh supaya dia kawin. Tapi sekarang enggak. Orang pacaran itu cuma mencari kepuasan. Begitu. Ini perempuan yang dengar ya. Cewek-cewek dengar ya. Anak SMP kau pacari. Belum tamat sekolah aja, belum bisa cari uang. Jadi untuk apa pacaran? Masuk akal tidak? Masuk akal. Baru SMP, masih sekolah lagi. Harap dia mau kawini saya. Jangan bermimpi. Jangan pernah bermimpi. Anak SMP, SD, biar SMA kalau masih sekolah. Cuma merusak. Kalau bagi saya, ya tidak tahu lah pendapat orang lain, karena kebanyakan saya lihat begitu daripada yang betulnya. Pacaran nggak ada betulnya sebenarnya, kecuali sudah mapan, memang itu laki-laki serius, tidak masalah.
Saya kasih kok tips bagi cewek. Saya ini laki-laki. Saya kasih kok tips ini cewek. Teman laki-laki jangan marah. Kita bocorin rahasia dulu. Oke teman. Supaya tidak banyak anaknya kesengoran rusak. Banyak saya lihat itu bayi-bayi dibuang di jalanan itu. Aborsi di mana-mana. Itu saya cuma bikin edukasi itu teman. Itu laki-laki. Kalau ada laki-laki pacaran sama perempuan, dengar ini perempuan. Kalau ada laki-laki pacaran dengan perempuan, pegang sana pegang sini, itu berarti laki-laki tidak serius. Itu intinya teman. Dapat ilmu lagi perempuan satu. Bang. Apalagi sering dibawa ke sana kemarin, tidak ada pengertian biar jam sampai jam 12 malam, jam 10 malam. Tidak dikasih pulang, padahal batas perempuan itu keluar jam 9. Nanti jam 1 baru pulang. Laki-laki macam apa begitu? Tidak bagus. Dari segi pandangan orang itu tidak bagus. Tetangga apalah namanya, pokoknya tidak bagus lah. Baru kedua, kita kasih malu orang tua. Cuma orang tua tidak mau marah-marah terus kau. Capek marah-marah terus. Itu. Jadi minta maaf ini saudara-saudara. Kita mengedukasikan tentang orang pacaran supaya hati-hati, jangan sampai rusak. Ya. Karena sudah banyak kejadian. Buka aja di Google di YouTube itu. Kedapatan mesum, banyaknya. Kedapatan selingkuh, banyaknya. Pelakor, banyaknya di YouTube. Kita ini pemain YouTube, nonton di YouTube. Ngeri, miris melihatnya, kasihan. Ya. Kasihan dilihat sebenarnya. Seorang perempuan yang akan menjadi ibu rusak, jalan hidupnya rusak gara-gara nafsu setan, nafsu birahi. Mustahil itu. Saya bisa jamin itu bencong itu laki-laki itu. Kalau memang sudah satu kamar dengan perempuan tidak begitu, bencong. Kecuali orang serius mungkin. Nah itu tadi ciri-cirinya saya kasih tahu kau. Laki-laki kalau serius sama perempuan itu dia tidak bakalan menyentuhnya sebelum dia kawin. Itu saja. Kalau hanya untuk sentuh sana sentuh sini ini itu, hai, sudahlah. Itu laki-laki saya pasti jamin tidak bakalan serius. Baru itu tidak masuk akal, itu baru SD, baru SMP, belum tahu cari uang, sudah tahu pacaran. Aduh, sudah dirusak orang, sudah rusak diri sendiri, baru SD SMP itu. Saja orang kuliahan saja, sebenarnya tidak bagus. Kalau versi dalam agama Islam dosa. Cuma kita kan mengedukasikan kebaikan, pakai otak bukan pakai otot. Iya. Kalau kita pakai hadis-hadis terlalu nanti dia bilang orang kita terlalu pintar bagi yang padahal enggak. Itu intinya tadi teman-teman. Bagi saudara-saudaraku atau teman-temanku dimanapun Anda berada, janganlah kau rusak anak perempuannya orang. Bagaimana kalau anakmu nanti dirusak sama orang? Dan begitu juga cewek-cewek, teman-teman cewek-cewek semua,
Janganlah terlalu berdekatan dengan laki-laki, karena disitulah setan bisa menggoda kalian berdua. Itulah intinya teman-teman. Jangan anggap sepele ini pacaran, padahal bisa merusak saudara, merusak teman-teman semua. Ada yang putus sekolah. Oke, saya rasa sudah cukup kita mengedukasikan orang pacaran sebenarnya. Lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya. Anda termasuk beruntung. Masih ada orang seperti Usman Konslet ini mau cerita. Orang pengalaman kelas kakap dulu. Dikenal sebagai pule bocah kadal buntung. Tapi nggak ada gunanya. Siapa? Kalau sekolah itu, kalau hari Senin masuk, nanti hari Senin depan baru masuk lagi. Cuma pergi pacaran. Itu kan tidak bagus toh. Banyak dihalangi teman. Banyak tidak bagusnya. Banyak yang dihalangi. Banyak bisa-bisa cita-cita tidak tercapai gara-gara itu. Apalagi orang masih sekolah. Bisa-bisa hilang cita-citamu gara-gara pacaran begitu. Bagaimana kalau dirusak kau? Dikasih hamil kau. Kayaknya kau berhenti sekolah kan? Itu intinya teman. Jadi jauhilah selalu berdekatan. Apalagi sekarang musim corona. Edukasi Acis Pertiwi demi kebaikan. Ikuti terus, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi dunia. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi semua orang. Kurang lebihnya kalau ada salah itu datanya dari saya. Kalau kebenaran itu ada, berarti itu ilmu dari Allah, Tuhan, penguasa alam semesta. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya, supaya kita semangat bikin video, bikin edukasi, bikin video teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, share ke teman-teman supaya bisa belajar semua. Kita sama-sama belajar, tidak ada orang pintar. Kita cerita masalah pengalaman pakai akal dan logika. Oke. Jadi kita lanjut video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.